Aviation. Kami udah di stasiun. Selamat pagi, Pak Bimo. Selamat pagi, Kak Bimo. Gitu. Sebelumnya sebelum masuk ke pertanyaannya, izinin saya untuk menjelaskan secara singkat nih tujuan untuk mengadakan Zoom meeting pada pagi ini. Oke. Jadi perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Esa Unggul. Di sini kami tuh bertujuan untuk mencari tahu bagaimana sistem kerja stakeholder dari Pelita Air tersebut. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Bimo selaku manajemen operasional Pelita Air karena udah meluangkan waktunya nih untuk bergabung dalam Zoom meeting pagi ini. Jadi kita di sini punya beberapa pertanyaan untuk mengetahui lebih jelas bagaimana sistem kerja dari Pelita Air tersebut. Silakan. Baik, sebelumnya selamat pagi Pak Bimo. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana dinamika hubungan perusahaan tersebut dengan para stakeholder-nya? Kebetulan karena Pelita Air Service ini kan kita sebagai maskapai charter plat merah yang dimana itu anak perusahaan langsung dari Persero Pertamina gitu. Jadi memang maskapai Pelita Air Service ini memang dikhususkan memfasilitasi dan melayani penerbangan khususnya itu dari karyawan-karyawan Pertamina gitu. Tapi untuk pengelolaan bandar udaranya sendiri kita dibuka untuk umum gitu, dan kebanyakan sendiri dari maskapai-maskapai charter gitu, seperti Susi Air, stakeholder terus, dan Smart, Trafira. Ada yang pernah dengar nggak maskapai itu? Susi Air, Trafira Air. Baru dengar sih ini. Nah, Iya, baru Ada. dengar. Kebetulan. kalau selama ini kan kalian mungkin dengernya Garuda, Lion, AirAsia gitu. Jadi di stakeholder ini tuh banyak banget, terutama di transportasi udara ya, gitu. Banyak banget, baik ada yang penerbangan komersil, penerbangan charter, penerbangan militer gitu. Sementara stakeholder di Pondok Cabe ini campur. Ada yang sipil, kategorinya itu maskapai umum charter, dan juga penerbangan TNI dan Polri gitu. Jadi bisa digarisbawahi juga tuh buat teman-teman Esa Unggul, ada banyak kategori yang ada di Pelita Air Service ini, Bandara Pondok Cabe, baik sipil maupun militer dan kepolisian gitu. Terus bagaimana? Apalagi yang mau ditanyakan nih misalnya? Baik, untuk pertanyaan yang kedua, apa saja kesulitan dan kemudahan dalam menjalin relasi dengan para stakeholder, baik internal maupun eksternal? Kalau internalnya ini sendiri banyak ya, complicated, karena tidak semua itu satu paham, meskipun Pelita Air Service ini sudah mempunyai SOP dasar perusahaan sendiri gitu loh. Jadi ada yang punya pendapat seperti ini, punya pendapat seperti itu, tapi tetap semua itu disamaratakan gitu dengan peraturan yang ada yang diatur oleh Kementerian Perhubungan Udara gitu. Itu yang menjadi dasar fondasi SOP yang kita jalankan. Itu untuk internal ya. Nah, untuk eksternalnya sendiri, banyaknya komplain dari stakeholder lain itu, terutama di dalam fasilitas. Jujurli ya, bahasa gaulnya jujurli ya. Banyak kekurangan sih yang kita punya di sini, karena kan memang setiap bandara ataupun maskapai itu nggak semuanya fasilitasnya ataupun alutsista ataupun si pesawatnya ini sama kan gitu. Terus pun pelayanannya juga setiap maskapai itu beda-beda. Ada yang
ibaratnya memang dia kategori pelayanan untuk bisnis, ada untuk VIP, ada yang untuk umum gitu. Nah, banyak untuk eksternal sendiri, mereka keluhannya itu dimulai dari tarif sih intinya. Itu yang jadi aim point di setiap halo sebentar. Aim point dari maskapai itu sendiri, kita better service. Sebentar boleh nggak, teman-teman sebentar ya? Sebentar dulu, sebentar. Aku Boleh, ada boleh. telepon. Sebentar. Maaf. Halo? Bentar ya, maaf ya. Iya, Mas, nggak apa-apa. Biasa ke distract gitu. Iya, tadi sampai mana tuh? Oh, sampai yang eksternal ya. Iya, yang Better masalah service. tarif. Iya, betul. Ya, eksternal sih itu lebih ke keluhan penyetaraan tarif dasar untuk stakeholder di luar gitu. Ada yang, Ini, bagaimana? Tanya aja, nggak apa-apa tanya. ini kan bermasalah dalam apa kesulitannya tadi kan dari tarif ya, gimana caranya para pelita R ini bisa menanggapi masalah itu. Contohnya salah satu. Contohnya itu sih kita misalnya bicara tarif ya gitu. Pertama dari kementeriannya sendiri Perhubungan Udara ini sudah menetapkan ada yang namanya tarif dasar sama tarif atas gitu. Nah, Pelita Air sendiri dengan strategi internal dari perusahaan pasti kita menyesuaikan tarif mana yang cocok diikuti oleh dengan pelayanan yang kita kasih kepada customer gitu ya. Jadi untuk sementara ini sih per kalender 2020 sampai 2022 sudah ada pengurangan sekitar 40% komplain dari customer ya terkait tarif tersebut gitu. Baik, berarti Pelita Air ini berhasil ya menurunkan angka. Oh, puji Tuhan, teman-teman di marketing terutama yang sangat-sangat bagus sama tim ya dari keuangan yang punya strategi gitu menanggapi keluhan ini gitu. Oke. Terus. Selanjutnya ke pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara pihak Pelita Air dalam menjaga kepercayaan serta loyalitas dengan para stakeholder-nya? Sebenarnya bukannya kita menyombongkan, karena maskapai Pelita Air sendiri termasuk plat merah seperti Garuda, yang dimana kalau untuk penerbangan komersial Garuda siapa yang nggak tahu ya kan gitu loh. Nah, untuk maskapai penerbangan komersial garis bawah charter kita sendiri sudah punya sepak terjang lama, udah 30 tahun lebih kita tetap bertahan di balik gempuran maskapai-maskapai charter lainnya gitu. Kualitas yang kita pertahankan gitu. Dan juga kita memperbaharui armada-armada yang ada gitu untuk menghapus keraguan para customer gitu. Karena kan kalian nggak bohong kalau misalnya kalian naik pesawat atau apa ngelihat pesawatnya udah tua gitu ya kan, takut gitu ya kan, terus juga naik pesawat ini nggak dapat apa-apa gitu ya kan, nggak cuma dapat minum aja gitu, padahal tarifnya sama aja, ataupun kita mau spend money much more gitu dengan selisih gap 100.000, 150, tapi kita bisa dapat makanan ya kan atau apa, itu kan buat customer juga bakal milih itu yang jauh lebih baik lah ya kan gitu.
Itu sih, kita lebih mempertahankan pelayanan, kita mempertahankan SOP, kita mempertahankan ketepatan waktu gitu. Itu yang penting. Kan kalau tadi yang kita dengar kan itu kayak misalkan itu kayak loyalitasnya Pelita Air sama stakeholder eksternalnya. Betul. Kalau misalkan yang sama internalnya, Pelita Air gimana cara menjaga loyalitas tersebut? Menjaga loyalitas terhadap teman-teman di dalam sendiri, kita ini BUMN itu kan masuk ke karyawan itu sistemnya grading gitu. Sama aja seperti kayak kalau di PNS itu golongan gitu. Nah, di mana ada karyawan yang mempunyai prestasi baik itu di luar maupun di dalam masa bekerjanya, ada yang namanya reward bagi karyawan. Baik itu kita bisa peningkatan grade-nya naik ataupun bonus gitu ya kan. Terus juga banyak macamnya kita apresiasi kinerja teman-teman di lapangan gitu. Biar bagaimanapun juga perusahaan ini nggak berjalan tanpa mereka-mereka sih semua ya kan. Itu sih intinya. Seperti itu. Baik, untuk pertanyaan yang keempat, langkah apa saja yang perusahaan lakukan kepada para stakeholder, apalagi perusahaan sedang mengalami krisis, contohnya masalah krisis yang pernah terjadi pandemi COVID-19. Ya, kalian tahu nggak sih gitu, di saat masa pandemi COVID, Pelita Air Service salah satu maskapai yang tidak terkena dampaknya sama sekali sedikit pun gitu. Kenapa? Karena kita punya inovasi-inovasi gitu lah. Terus juga kita punya tim-tim di lapangan yang memang sudah punya sepak terjang tinggi dalam menggait para customer pengguna Pelita Air Service sendiri gitu. Baik itu terhadap Pertamina-nya ataupun penumpang-penumpang umum, itu sudah kita punya cara membaca kemauan customer gitu. Seperti apa gitu. Apalagi kemarin kan di COVID banyak kan penumpang yang takut untuk naik transportasi umum ya kan gitu. Nah, kita punya cara sendiri bagaimana mereka bisa menikmati penerbangan itu, transportasinya tanpa campur tangan yang lain-lain gitu. Makanya kita berikan sistem yang namanya private flight gitu. Seperti itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Pelita Air dapat memperhatikan kenyamanan penumpang bila terjadi delay dalam waktu yang lama? Apalagi kan pasti customer bakal takut kan ya, atau penurunan kepercayaan dari customer. Kita di sini Pondok Cabe karena gimana ya? Karena kita private ya, kita khusus gitu. Jadi memang tepat waktu itu udah harga mati buat Pelita gitu. Jadi bagaimanapun kepercayaan pelanggan, jaminan tepat waktu memang sudah jadi kebiasaan di Pelita Air Service dalam menjalankan operasional penerbangan seperti itu. Kalaupun memang ada satu dua hal yang mengakibatkan keterlambatan penerbangan, itu pun diakibatkan bukan karena human error ya, tapi bisa jadi masalah teknis seperti ada gangguan di pesawatnya atau apa. Itu dengan segera di SOP kami kita akan segera mengganti si pesawat itu sendiri langsung pada saat itu juga gitu. Makanya kejadian seperti itu pun bukan 1, 2, 3, 100 kali kita alami gitu. Kita sudah belajar dari sebelum-sebelumnya langkah tepat apa yang harus kita ambil untuk menanggapi keadaan tersebut. Gitu teman-teman.
Baik Kak, untuk penjelasan mengenai stakeholder relation dari Pelita Air tersebut. Terima kasih terima kasih banyak atas waktu yang diberikan pada siang kali ini. Selamat siang. Sama-sama. Semangat ya. Makasih ya Kak Bimo. Terima kasih Siap. Kak. Kalau ada yang mau main-main, kabarin Tisha aja. Nanti kita bisa visit-visit, ya kan? Oke Kak Bimo, makasih banyak ya Kak. Thank you loh Kak, udah ngeluangin waktu buat kita. Oke, good luck guys. Terima kasih. Oke, Semangat, Mas. terima kasih Kak. Thank you. Oke, izin living ya. Iya, makasih Mas.